Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Raya Tarmidi dari 206 yang berasal dari kelas 8F, akan menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi dalam tubuh yang berfungsi untuk mengalirkan oksigen, zat, makanan, hormon, dan mengangkut sisa metabolisme ke organ pembuangan. Sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Dan bagian utamanya memiliki 3 bagian, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Memiliki 4 ruang, 2 serambi kanan dan kiri, dan 2 bilik kanan dan kiri. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Yang pertama, serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Lalu, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Kemudian, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Lalu, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanan lagi ke seluruh tubuh. Darah. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Darah memiliki 4 komponen utama, yaitu plasma yang mengandung sebesar 55%, lalu air, protein, nutrisi sel darah sebanyak 45%. Sel darah merah membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Selanjutnya, sel darah putih melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Kemudian trombosit yang berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Yang terakhir, plasma, cairan berwarna kuning pucat, tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah, vena, arteri, dan kapiler. Ukuran serta struktur yang berbeda-beda. Arteri memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Kapiler memiliki dinding paling tipis sehingga zat seperti oksigen dan gula dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Yang terakhir, vena tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melalui dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Masing-masing peran unik pembuluh darah. Arteri membawa darah keluar dari jantung. Kapiler membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Vena membawa darah kembali ke jantung. Jenis peredaran darah. Peredaran darah memiliki 2 jenis. Yang pertama, peredaran darah besar. Dimulai dari bilik kiri lalu menuju aorta, lalu menyebar ke seluruh tubuh dan kembali melalui serambi kanan. Kemudian yang kedua, peredaran darah kecil. Dimulai dari bilik kanan, lalu menuju arteri pulmonalis dan ke paru-paru, lalu kembali melalui serambi kiri. Golongan darah dan resus. Golongan darah dibagi menjadi 4, yaitu A, B, AB, kemudian O. Kemudian resus. Resus dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, resus positif. Resus positif memiliki antigen pada permukaan sel merah. Kemudian resus negatif. Resus negatif tidak memiliki antigen. Fungsi peredaran darah. Yang pertama, mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Yang kedua, menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang ketiga, membantu proses pembekuan. Lalu yang terakhir, mengangkut zat sisa. Sistem peredaran darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, sekaligus membuang kotoran. Hati atau jantung, organ berotot yang memiliki 4 ruang, berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian darah memiliki 4 komponen, plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, berfungsi membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Kemudian yang terakhir, pembuluh darah, memiliki 3 jenis, arteri, vena, dan kapiler, yang berfungsi sebagai saluran untuk darah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rizky Raya Tarmidi, sangat berterima kasih atas waktunya. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih semuanya.